Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya hari ini Mas Bro akan bahas info-info yang penting. Market lagi turun, apa yang harus strategi kita mainkan akan Mas Bro bahas di sini. Akan demikian selalu Mas Bro ingatkan, dalam dunia kripto berisiko tinggi. Semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke, kita langsung bahas di sini. Market kondisinya turun dan semua ya, bukan hanya PP saja. Kita hanya bisa menunggu. Kita ikut market, bukan market yang ikut kita. Tapi perlu dicatat, jadi nggak ada badai yang tidak berlalu. Saya yakin badai akan berlalu. Dan PP salah satu koin yang paling kuat. Ada Cardano, ada Polygon, penurunan yang wajar saja. Memang BTC nya juga lagi kendor, semua turun. Kita hanya bisa menunggu, nggak bisa apa-apa. Kita lihat PP juga masih range-nya di 36 dengan kapitalisasi 45,9 triliun. Semua turun, mau dibilang apa? Market diacak-acak Mbah Katram sejak adanya Trump ikut trading. Aduh, pokoknya acak kadut yang nggak karuan. Tapi saya yakin badai akan berlalu dengan kesabaran. Kemungkinan juga nanti ketika akan naik berlipat ganda. Jadi jangan menyerah ataupun CL, maka kita akan di sebagai tumbal ya. Kita lihat juga BTCD nya nggak ngutak. Ini luar biasa, betul-betul sampai 60,02 naik lagi. BTCD nya naik lagi, kena rudal dua ini si altcoin. Rudal pertama adalah BTC longsor, altcoin ikut longsor. Ini buruknya, jeleknya BTC, kalau naik nggak ngajak-ngajak, kalau turun ya bikin sakut koin. Aduh, meme koin ancur-ancuran ya. Kemudian kalau naik nggak ngajak-ngajak, pertama kena hantam BTCD naik, altcoin tergencet, ditambah lagi terseret dengan turunnya BTC. Memang kemarin juga udah saya infokan video semalam bahwa BlackRock itu ngirim banyak BTC ke Coinbase, kelihatannya akan jualan. Sebetulnya yang terjadi itu nggak aneh-aneh, ini tuh mereka itu kegirangan lah, take profit, yang mana BTC harganya 250 juta ataupun 16.000 K pada bear market tahun 2022, dan tahun 2023 pun masih sekitar 260 juta, 400 juta, 500 juta. Itu sampai lama naik turun sampai halving BTC. Kemudian dengan adanya halving BTC hampir bersamaan waktunya dengan ETF support, naiklah 700 juta, 1 miliar. Itu kan dari tahun-tahun lalu yang hantam naikkan harga ya, termasuk paus-paus itu. Setelah harga naik, makin FOMO BTC, makin euforia, investor baru masuk, perusahaan baru masuk, kemudian juga institusi masuk. Nah, ini dedengkot-dedengkotnya bos-bosnya ini yang memang membuat skenario dan untuk membuat orang FOMO masuk BTC semua. Setelah cuan berkali-kali lipat ya, saya rasa mereka sudah waktunya pada take profit saja, ambil cuan. Sebetulnya simpel aja, gitu aja, dan tidak ada badai yang berlalu. Mudah-mudahan setelah pada cuan BTC fasenya berubah ke ETH terbang, kemudian akan menyeret ke altcoin. Kalau Mas Bro sendiri, hal yang seperti ini itu udah saya anggap hal yang kecil aja, yang sepele. Udah dari zaman 2013, tahun 2017, tahun 2021 naik turun itu udah hal yang biasa. Hanya jalarannya saja kalau orang Jawa yang berbeda. Ini Trump yang lagi jadi tersangka ya. Kemarin tahun 2021 ancur-ancur, tahun 2019 juga ancur ya. Itu yang tersangka Covid. Tahun 2021 di bulan Mei yang tersangka Elon. Jadi nggak ada Trump. Blekutakan juga sebelum Trump ya
ada saja yang namanya market begitu. Kalau umpamanya Trump bikin tarik perdagangan, bikin macem-macem, fatput di mana-mana. Ya kalau Dedengkot kripto nggak menjual seperti BlackRock ataupun yang lainnya, ya market nggak turun. Ya itu aja, karena kemarin itu dengan adanya tarif dagang Trump itu harusnya itu diabaikan, maka udah ketemu all season, tapi mereka kan panik sell, ketakutan cepat-cepatan TP yang terjadi seperti ini. Tapi saya yakin badai akan berlalu, dan selama itu pula market turun kendor itu, apakah dari dulu kripto scam dan kemudian habis, hilang, berubah jadi slot? Kan enggak, tetap pada masanya akan naik lagi. Saya yakin dalam pertengahan bulan depan sampai pertengahan Desember itu udah harus diangkat naik lagi. Mereka kan akhir tahun akan pada TP ya. Jadi kita harus sabar, semua kondisi lagi memang begitu. Kita mengintip peluang Ethereum mencapai rekor harga baru di akhir tahun 2025. Sebetulnya ini sih peluang ya, tapi peluang bagaimana kalau duitnya yang akan buat buy aja masih sangkut, beda yang modalnya double kan begitu ya. Analis teknikal menunjukkan sinyal bullish. Sebetulnya ya, lihat TA-nya itu bullish semua, tapi yang namanya TA itu hanya 20-30% kebenarannya. Tanpa TA, kebijakan Trump itu yang bisa membanting harga. Ya menurut analis kripto ini ya memang kenaikan harga ETH baru-baru ini ya adalah hasil dari pembentukan pola bendera bullish pada grafik, tidak hanya berhasil menyelesaikan formasi bla 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 ya. Kita males melihat TA, kalau TA-nya bagus ya ternyata harganya turun, mau apa ya. Itu. Kemudian meme season BSC berakhir. Ini yang banyak yang bilang bahwa sesaat aja meme coin yang ada di BSC Scan sudah mulai berakhir. Ini Fan pun juga sekarang sudah mengungguli meme coin dengan arus dana masuk sampai 8 juta dolar ya. Ya ini memang Fan pun memang dipakai aplikasinya untuk membuat meme coin baru yang ada di jaringan Solana. Fan pun raih puncak peringkat saat modal kembali mengalir ke Solana. Ya bolehlah Fan pun. Kita akan bahas PP. Jadi kita sebetulnya nggak perlu takut ya, untuk PP itu adalah koin yang desentralis ya. Desentralis, semua turun semua kok ya. Dan ini rankingnya masih berada di 36 0,1 harganya, dan dari awal listing hingga sekarang itu arahnya ke atas. Yang jelek itu kan begitu listing sampai sekarang turunnya itu udah 90 ataupun 99%. Kalau ini dari awal listing hingga sekarang pun PP masih punya kenaikan cukup besar ya, sampai sekitar, pokoknya besar kenaikannya itu, ribuan persen lebih lah ya. Bukan koin yang dibilang ece-ece. Kalau yang dari atas kemudian ke bawah turun, makin dari awal listing makin turun tuh koin jelek. Ini harga awalnya kan murah sekali di bawah ini, dan ini kan naik, grafiknya naik. Kalau ini koreksi hal yang wajar saja. Beda koin yang ini udah masuk, pemegangnya meningkat terus nih, udah hampir 500.000, hampir setengah juta holder. Jadi nggak bisa kita remehkan begitu saja ya. Koin yang sudah beredar semua, koin displasi. Coba kita lihat koin XPL ya, koin yang baru, masih dipegang depthnya cukup besar pasokannya, yang akan unlock, akan beredar lagi besok tanggal 25. Sekarang tanggal 2 hari lagi tambah ancur ini XPL, peredaran suplainya akan beredar lagi. Kalau PP ini sebetulnya koin yang menurut saya koin paling aman ya, sesuai supply and demand. Depthnya sudah nggak pegang lagi, dan sudah nggak promo-promo di mana-mana, cuek saja, dan
dimiliki sama Binance, pasokan sampai 64% dari pasokan. Jadi kalau turun kemudian kalian CL, ini rebutan paus, ini yang untuk jadikan game paling asik, paling aman ke depan di PP. Karena kalau paus memborong banyak meme coin kemudian pasokannya masih bejibul dipegang debtnya, dia akan ketakutan sewaktu debtnya jual banyak, maka paus yang holding itu akan kecolongan. Beda PP. PP ini debtnya sudah nggak megang banyak, makanya GZ tuh bukan orang bodoh sampai berani megang banyak. Jadi PP ini termasuk koin yang untuk jadi perebutan paus. Ketika kalian CL jual, paus akan akan serok. Ya memang kalau kondisi turun gini memang semua lagi turun, mau dibilang apa ya. Mungkin itu aja pagi ini yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap yakin badai pasti akan berlalu, semua lagi turun, bukan hanya PP yang ngebut, yang hater ya gimana lagi, memang semua turun, mau nyalain siapa lagi ya silahkan sana nyalain Mbah Katram ini. Aduh, betul-betul emangnya semua ada yang naik sendiri kan, enggak ya. Dan sepanjang sejarah kita semua baru melihat dan mengalami sendiri bahwa ketika ada ETF BTC pasca halving kemarin tahun 2024 di April itu, yang sudah tahun 2021 kan semua altcoin dan BTC kompak naik. Disangka kemarin tahun 2024 pasca halving BTC itu akan naik semua termasuk altcoin, ternyata altcoin memble. Ya inilah pelajaran yang berharga buat kita nanti tahun 2028 pasca halving, ya kita tendang semua altcoin, buang ke laut, kita masuk ke BTC ya. Semua FOMO euforia di BTC kan, nah kita kan udah tahu dari sekarang, masih mending dari pengalaman kita udah merasakan dulu ya. Nanti orang-orang yang masuk di tahun 2028 difomokan orang-orang masuk meme coin atau koin-koin baru yang baru listing difomokan di media-media, ya itulah akan jadi bobrok ya. Kita udah tahu dari sekarang, walaupun sekarang benjut ya, mudah-mudahan tahun 2028 cuan masih banyak, cuan ke depan. Main kripto itu bukan sekarang cuan, tanpa ilmu cuan kalian akan habis lagi di makan koin lain. Sedangkan kita pemain spot ini aman-aman saja. Lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang main future tuh pusing 7 keliling, sudah koin hilang, nyawa pun banyak yang melayang kan. Apalagi sekarang kelihatan paus pun bingung, dia satu orang pasang short pasang long, itu tandanya sudah bingung arah market akan kemana, ke atas atau ke bawah. Karena pusing, bisa ke atas ke bawah, pasang atas pasang bawah, ya makin modal ya kan. Akhirnya disiksak sama bandar, atas bawah kena. Ini betul-betul menjijikan ya. Kripto sekarang betul-betul teler lagi kejam ya. Kita sabar saja, ikutin permainan sama Mbah Teler. Kalau Mbah Telernya begitu, kita mau bilang apa? Hidup Mbah Teler gitu aja udah ya. Mau nangis-nangis, mau gantung diri ya kita tambah rugi nanti. Rondone piye, tinggal gantung diri kan kacau ya. Pokoknya lagi nasib ya, kita nikmati nasib. Sama-sama rungkat ya, gara-gara si Katram rungkat semua, yang disalahkan Mas Bro lagi. Mas Bro juga rungkat ya. Kondisi nggak bisa diprediksi, anomali gini kurang ajar bener market ya. Ini ngerjain betul-betul, dikerjain semua, BTCD-nya aja ngacernya nggak ketulungan ya. Tetap sabar, tetap jaga diri, jangan sampai panikan, stres ya, jauh-jauh dari tali, bahaya ya. Soalnya di luar sana kan banyak yang isdet, ada yang mati di mobil Lamborghini itu. Ceritanya tuh 500 miliar dia, gila, 500 miliar kena dia ya. Itu yang terjadi kawan. Tetap semangat, saya yakin badai akan berlalu ya. Oke, selalu Mas Bro ingatkan, dalam dunia kripto berisiko tinggi,
Hati-hati, dia riset sendiri, jangan ucapan Mas Bro kalian telan mentah-mentah, dan Mas Bro juga tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian karena dalam dunia kripto itu berisiko tinggi, bisa kaya mendadak, bisa habis-habisan mendadak ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPP tetap yang terbaik. Ciao.